Kemarin saya sampaikan terdapat 1,3 juta data yang gagal proses salur. Hasilnya hingga hari ini sebanyak 580.000 lebih KPM berhasil diproses salur. Sebanyak 580.000 KPM PKH BPNT berhasil ditransferkan saldo bansos untuk tahap 2 per hari ini setelah sehari sebelumnya itu sebanyak 1,3 juta keluarga gagal terima bansos PKH dan BPNT tahap kedua. Nah tentunya ini perkembangan yang menggembirakan bagi KPM yang telah dinyatakan gagal salur namun dapat diatasi. Kemudian yang belum dapat solusi bagaimana nasibnya? Nah teman-teman, ada juga kabar bahwa Kementerian Sosial mencabut bantuan bagi KPM yang ditemukan transaksi mencurigakan. Dua topik ini menarik untuk kita bahas kali ini karena hingga saat ini masih banyak yang mempertanyakan belum dapat mencairkan bantuannya. Nah oleh karena itu jangan kemana-mana, saya akan segera kembali menginformasikan kepada teman-teman semua setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga kabar baik menyelimuti kita semua dan saya berharap kedamaian dan kesejahteraan menjadi berkah dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hari ini KPM PKH dan BPNT ramai-ramainya menarik bantuan untuk tahap kedua. Namun pada tahap 2 ini transisi sumber data penerima dari DTKS ke DTSEN ini banyak KPM yang mengaku tidak dapat mencairkan di kartu KKS-nya. Bahkan hingga kini saldo masih kosong. Menurut laporan per hari ini, Kementerian Sosial atau Kemensos secara bertahap menuntaskan masalah bantuan sosial atau bansos gagal salur ke 1,3 juta rekening keluarga penerima manfaat atau KPM. Sebagaimana dijelaskan oleh Gus Ipul sehari sebelumnya bahwa penyebab bantuan gagal salur itu disebabkan yang pertama rekening tidak aktif atau rekening tidak ditemukan. Gus Ipul menjelaskan sering sekali ada yang bilang, saya belum terima bansosnya. Itu banyak sekali. Jadi, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa ini masa transisi, tegasnya. Beberapa faktor yang menyebabkan penyaluran bansos tidak berhasil adalah rekening penerima tidak aktif hingga ketidaksesuaian antara nama dan nomor rekening calon penerima. Hal ini menyebabkan proses transfer gagal dilakukan. Hingga hari ini dari 1,3 juta KPM tersebut, 580.798 diantaranya sudah menerima pencairan bansos. Sebagaimana dijelaskan oleh Gus Ipul, kemarin saya sampaikan 1,3 juta gagal salur. Hingga hari ini 580.000 lebih sudah berhasil cair. Sisanya 768.381 KPM masih dalam proses perbaikan dengan rincian 751.067 KPM via Bank Himbara dan 17.314 KPM via PT Pos. Kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam konferensi pers di kantor Kemensos Jakarta pada hari Kamis 19 Juni 2025. Berdasarkan penjelasan Gus Ipul, progres penyaluran Bansos tahap 2 2025 untuk KPM Program Keluarga Harapan atau PKH sudah mencapai 80,3%. Persentase itu setara dengan penyaluran Bansos PKH kepada 8.028.881 keluarga penerima manfaat. Sementara itu capaian pencairan bansos bagi KPM bantuan sembako telah menyentuh angka 81% atau sudah tersalurkan kepada 14.810.907 keluarga penerima manfaat. Selebihnya untuk 1.949.399 KPM bansos PKH atau 19,4% masih dalam proses pembukaan rekening. Demikian pula 2.723.515 KPM bansos sembako yang setara 14,9% dari total penerima sedang menunggu proses serupa. Selain itu terdapat 25.720 KPM PKH atau 0,3% dan 742.661 KPM sembako atau 4,1% yang memerlukan perbaikan data untuk realisasi penyaluran bansos.
Berdasarkan hasil penelusuran Kemensos, sebagaimana dijelaskan Gus Ipul, bahwa ada 5 penyebab gagalnya penyaluran bansos ke 1,3 juta rekening KPM. Kelima-limanya ternyata adalah rekening pasif. Rekening tidak ditemukan. Nama rekening tidak sesuai, kartu belum terbit atau tidak aktif, dan nomor kartu salah. Setelah Kemensos berkoordinasi intensif dengan Himbara, beberapa langkah yang diambil untuk mengatasi masalah itu adalah bank mengkonfirmasi nomor kartu yang aktif. Kemudian bank menjelaskan alasan rekening tidak ditemukan. Kemudian tindak lanjutnya bagi nama yang berbeda itu disesuaikan dengan petunjuk teknis bansos. Kemudian selanjutnya rekening baru diproses untuk KPM yang memenuhi syarat. Selanjutnya, Kemensos melengkapi data alamat dusun RT RW untuk distribusi kartu agar pencairan bansos makin lancar. Kemensos terus berkoordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara terkait dengan pembuatan kartu rekening. Kesalahan yang masih proses diperbaiki antara lain rekening pasif, rekening tidak ditemukan, rekening beda nama, nomor kartu salah, dan kartu belum terbit. Selain perbaikan data, Kemensos juga melakukan rapat koordinasi dengan Himbara tadi dan sudah memperoleh kesepakatan antara lain. Yang pertama, untuk kartu-kartu yang bermasalah, Bank Himbara akan mengkonfirmasi nomor kartu yang aktif. Yang kedua, untuk rekening tidak ditemukan, bank akan mengkonfirmasi alasannya. Yang ketiga, untuk rekening yang namanya berbeda, sesuai juknis sembako dan PKH akan dilakukan penggantian nama sesuai nama rekening. Yang keempat, untuk percepatan proses pembukaan rekening baru, bank akan melakukan identifikasi KPM yang sudah punya rekening. 5. Kementerian Sosial melengkapi data alamat KPM dusun RT RW-nya untuk memudahkan distribusi kartu. Kemudian informasi berikutnya, KPM yang akan dicabut bansosnya dari penerimaan PKH dan BPNT jika ditemukan pada aktivitas rekeningnya sesuatu yang mencurigakan. Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan akan menyetop bansos jika rekening penerima bansos terbukti ada penyimpangan, termasuk indikasi penyalahgunaan seperti transaksi mencurigakan. Ya, jika memang tidak sesuai dengan data, ya pasti akan kita cabut, ujar Gus Ipul di kantornya Rabu 18 Juni 2025. Untuk itu, pihaknya melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diperlukan untuk memastikan keabsahan rekening-rekening yang tercatat sebagai penerima bansos, supaya kita bisa tahu lebih jauh apakah rekening-rekening ini memang valid untuk menerima bantuan sosial atau mungkin ada hal-hal yang aneh yang perlu ditindaklanjuti, ungkapnya. Ketika ditanya apabila rekening tersebut terindikasi memiliki keterlibatan dalam aktivitas ilegal seperti judi online, maka pihaknya akan mencabut bansos di periode berikutnya. Kalau misal ada terindikasi seperti judol, kita akan tindak lanjuti dalam proses berikutnya. Tapi nanti kita lihat lebih jauh. Semua kemungkinan bisa kami tindak lanjuti, tegasnya. Gus Ipul juga mengimbau masyarakat untuk melapor apabila merasa belum menerima bansos agar penyaluran bisa segera ditindaklanjuti. Sebagai informasi, Kemensos telah menyalurkan bantuan kepada Keluarga Harapan PKH tercatat sebanyak 7.991.960 keluarga penerima manfaat atau KPM atau 80% sudah menerima. Sedangkan untuk sembako telah tersalurkan kepada lebih dari 14 juta KPM atau sekitar 78% dari total 18,3 juta penerima. Kita harapkan minggu ini nanti tuntas, kecuali yang memang terus terang ada beberapa KPM yang gagal salur. Itu sebanyak 1.323.459 KPM, tegasnya. Mensos juga mengingatkan masyarakat bahwa saat ini merupakan masa transisi penyaluran bansos tahap kedua. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk tetap bersabar dan melapor jika belum menerima bansos. Nah, mungkin cukup untuk informasi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.